build PC buat gaming zaman sekarang itu makin gak masuk akal. Udah harga VGA-nya mahal, kenaikan performa per generasi VGA makin minim. Mendingan kalau cuma gaming beli konsol aja gitu langsung main. Dan udah tahu gitu aku loh masih aja beli RTX 5070 Ti. Ngapain coba? Sorry. Lama nggak upload soalnya aku keasikan main game Expedition 33. Jadi disclaimer di awal bahwa ini bukan video review RTX 5070 Ti. Aku nggak ngomongin speknya, aku nggak ngomongin bentuknya, aku nggak ngomongin unitnya, nggak ngomongin kualitas coolingnya. Yang aku bahas di sini adalah pengalamanku dan alasanku beli RTX 5070 Ti. Oke, ini video lebih kayak pembenaran khilafku atas pembelian RTX 5070 Ti. Langsung aja nggak pakai lama kita ngomongin bagian terbaiknya dulu. Semua RTX 50 menggunakan GDDR7. GDDR7 ini lebih kencang daripada GDDR6X yang dipakai di RTX 40. Buat perbandingan aja, RTX 5070 Ti ini kalau di RTX 40 di kelas yang sama itu adalah RTX 4070 Ti Super yang memiliki buswidth yang kurang lebih sama yaitu 256 bit. Dia bisa memberikan 33% memori bandwidth yang lebih lebar. Terus manfaatnya apa punya bandwidth yang lebih lebar? Kalau di gaming sih nggak kelihatan kayak ada peningkatan sampai 33% gitu ya. Tapi kalau buat caseku yang aku menggunakan AI inference berupa LLM, kalau kalian nggak tahu LLM itu seperti chatbot yang dipakai di ChatGPT, tapi aku run lokal di sini, dia bisa memberikan performa yang lebih tinggi dengan memberikan memori bandwidth yang lebih lebar. Kalau kalian pernah nonton videonya Alpha Jonathan, dia udah ngetes beberapa jenis VGA dengan berbagai konfigurasi memori bandwidth. Ada beberapa yang juga di overclock. Dia kelihatan kalau performa LLM ini berbanding lurus dengan kenaikan bandwidth memori dari VGA tersebut. Intinya, aku ambil RTX 5070 Ti ini karena dia punya kapasitas VRAM yang cukup besar di 16 GB yang bisa ngeload model-model yang sudah cukup pintar dengan memori bandwidth yang super lebar karena dia pakai GDDR7. Lihat tuh, sampai hampir 1 TB per second sendiri. By the way, kalian juga bisa cek bagaimana aku nge-setup LLM serverku sendiri di PC ku sendiri di beberapa videoku sebelumnya. Berikutnya dari sisi arsitektur, RTX 50 ini pakai arsitektur Blackwell yang support bilangan floating point 4 bit alias FP4. Buat perbandingan, RTX 40 cuma bisa FP8 dan RTX 30 cuma bisa block float 16 bit alias BF16. Emangnya apa sih pentingnya FP4 ini? Ini aku coba jelasin praktisnya aja, kalau kalian penasaran bisa coba cari sendiri, atau mungkin kalau ada yang mau komen di bawah dengan lebih detail juga boleh. Jadi intinya semakin kecil bitnya, dia tingkat presisinya akan semakin rendah. Tapi dengan tingkat presisi yang semakin rendah ini, jumlah angka yang bisa diproses dalam satu waktu akan jadi lebih banyak. Dan di dalam komputasi AI ini, dia lebih butuh banyak sekali angka yang diproses dibandingkan tingkat presisi angka itu sendiri. Buat contoh simpelnya, ini aku ada spec sheet dari NVIDIA GB200. Di situ kelihatan bahwa komputasi menggunakan FP4 dia lebih kencang 2 kali lipat dibandingkan menggunakan FP8. Balik lagi ke bahasan RTX 5070 Ti-nya, jadi karena dia support FP4, aku jadi bisa run Flux.1 Dev yang varian SVD Quant FP4. Untuk kualitas gambarnya, dia mendekati Flux.1 Dev yang varian 16 bit. Dan untuk kecepatannya, dia kencang banget. Kalian bisa cek lebih lanjut di link di deskripsi di bawah. Tapi intinya, dengan menggunakan ini, aku bisa run image generation Flux.1 Dev dengan resolusi 1024x1024 pixel dengan hanya kurang dari 5 detik aja. Wow. Halo, ini Latan saya lagi ngedit. Jadi waktu aku lagi ngedit videonya, aku baru tahu, baru baca ada
NVIDIA Tensor RT FP4 buat Flux.1. Jadi aku belum nyoba, aku belum tahu performanya, belum tahu kualitasnya, tapi kalau kalian penasaran, pengen baca dan mungkin pengen coba juga, aku taruh linknya di deskripsi di bawah. Berikutnya ke bagian yang aku suka, yaitu tweaking dan overclocking. Ya, mungkin kalian udah lihat di beberapa artikel ataupun video bahwa RTX 50 ini punya overclocking headroom yang cukup lega. Oleh karena itu, di RTX 5070 Ti aku juga coba set dengan offset core clock, jadi ada plus ditambah kayak gitu, offset memory clock, dan setting power limit. Benchmark pertama yang aku pakai di sini adalah Llama.cpp yang menggambarkan performa AI LLM inference. Di sini kelihatan bahwa kayak yang kita bahas sebelumnya, LLM ini membutuhkan memori bandwidth yang besar. Di sini aku naikkan memory clock-nya ke 6001 megabit per second dengan konfigurasi dua power limit yang berbeda, 250 watt dan 330 watt. Dia nggak ada perbedaan yang signifikan. Dia masih di 94, sekian token per second. Tapi untuk kondisi stok defaultnya yang di 300 watt, walaupun dia lebih tinggi 50 watt, dia kalah jauh dengan yang 250 watt, hanya di 89,43 token per second. Benchmark berikutnya aku pakai Unigine Superposition buat representasi performa gaming. Ini adalah benchmark 3D yang sama kayak di 3D Mark atau benchmark-benchmark yang semacamnya. Di sini kelihatan dengan konfigurasi overclock core dan memori dengan power limit 250 watt maupun 330 watt bisa mengungguli performa stok secara signifikan. Walaupun masih ada perbedaan ya di antara 250 watt dengan 330 watt yang cukup kentara 63,5 banding 64,6, nggak kayak yang di LLM tadi. Tapi keduanya ini ngunggulinnya jauh loh, yang stok itu cuma 61,5 frame per second aja. Tebak, yang mana yang aku pakai konfigurasinya buat jalan harian? Ya, bener. Yang 250 watt dengan offset overclock. Bayangin aja, udah lebih kenceng daripada stok, dan masih lebih irit 50 watt juga. Tadi aku udah ngomongin yang baik-baiknya, sekarang kita pindah ke bagian yang kurang baiknya. Jadi pertama kali waktu aku masang 5070 Ti ku ke moboku, yaitu ASRock Z690 PG Velocita, dia boot ke layar hitam. Aku coba email ke Colorful, tidak membantu. Aku coba post ke GeForce Forum, tidak terbantu. Dan akhirnya aku email ke supportnya ASRock. Dari tim supportnya ASRock, mereka berhasil mereproduksi masalah di Mobo Z690 PG Velocita yang sama dengan menggunakan VGA RTX 5090, dan terus mereka bikin BIOS beta untuk fix kompatibilitas dengan RTX 50 dan mereka kirim ke aku dan akhirnya bisa jalan. Tanpa bermaksud promosi, makasih ASRock, thanks for the helpful tech support. Dan kenapa aku cerita ini? Barangkali kalian punya pengalaman masalah yang serupa. Mungkin kalian perlu untuk kontak tech support dari vendor komponen yang kalian pakai. Jadi selain masalah kompatibilitas tadi, aku juga mau yapping tentang VRAM yang dipakai di RTX 5070 Ti ataupun RTX 50 series pada umumnya. Jadi RTX 5070 Ti ini kan pakai GDDR7 256 bit yang berarti menggunakan 8 keping chip GDDR7. Untuk jadi kapasitas maksimum 16 GB, berarti per kepingnya dia pakai yang density 2 GB. Padahal untuk hari ini, itu ada GDDR7 dengan density 3 GB per keping yang dipakai di RTX Blackwell Workstation. Jadi dengan harga yang relatif tinggi, dengan potensi dimasukin memori capacity yang lebih besar, tapi enggak. Itu rasanya kita kayak beli barang dari pedagang pelit. Ya, benar. Anda, hei, bapak jaket kulit. Jadi kesimpulannya personal aja bahwa kartu grafis RTX 50 spesifiknya RTX 5070 Ti ini cocok buat teman-teman yang si paling AI ya, kayak aku ini misalnya. Kalau buat gamer sih nggak terlalu wah ya, apalagi yang udah punya RTX 40 series. Kalau kalian jalanin AI, butuh kapasitas memori 16 GB, butuh support FP4, sebenarnya alternatif lain ada RTX 5060 Ti 16 GB, dan itu nggak terlalu buruk.
Kalau dibandingin sama RTX 4060 Ti 16GB aja, memori bandwidth-nya naiknya signifikan banyak karena dia pindah dari GDDR6 ke GDDR7. Nah, aku juga mau tahu nih pendapat kalian kayak gimana. Apakah kalian juga run AI sebegitu banyaknya kayak aku? Atau kalian manusia normal pada umumnya yang gaming-gaming aja? Atau mungkin kalian punya pendapat lain, bisa taruh di kolom komentar di bawah. Nanti bakal aku bacain. Dah, gitu aja video validasi khilaf RTX 5070 Ti kali ini. Aku Latansa dari OOT Tabe. Waktunya baca suara-suara rakyat. Di sini ada dari Adi Wijianto. Di konten Airflow ya. Mas, aku ada plan ganti case ke dual chamber. Kalau lihat video ini berarti kan bla 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 bla. Nah itu masalahnya Mas Adi. Jadi aku nggak pakai casing dual chamber satu, dan aku belum pernah nyoba konfigurasi fan di dual chamber. Mungkin kalau misal nanti ada dual chamber yang bisa aku pakai, mungkin aku beli atau gimana nggak tahu. Nanti aku coba. Atau mungkin kalau misal dari Mas Adi ada pengalaman sendiri, bisa diceritain di komen lagi. Nanti aku coba cari pinjem atau cari gimana. Terus dari Manasman 3557. Auto subrek, aku baru coba Ollama LLM pakai Python sederhana. Nggak masalah. Sebenarnya kemarin yang aku kasih lihat itu pakai Podman, bukan masalah nunjukin skill, tapi aku nge-share ke teman-teman yang mungkin pakai Podman, pakai kontainer, bisa deploy aja lebih gampang, lebih cepat gitu. Dah.